يا رب صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطيب الدين قد نشروا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali melimpahkan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat keafiatan kepada kita semerataan sehingga hari Ahad ini kembali duduk di majlis ta'lim ini bersama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu di desa kita ini menjadi sebab terbuka lebarnya pintu-pintu kebaikan kesan kita dunia dan akhirat. Kajian kitab kita Lubabul Hadith, pertemuan yang terakhir masih seputar keutamaan Jumat, yang mana pertemuan terakhir kita menyampaikan bahwa di hari Jumat itu ada 5 perkara yang sebagian sudah terjadi, sebagian terus terjadi, dan sebagian belum terjadi di antara 5. Di hari Jumat itu ada 5 kejadian yang sudah terjadi, ada yang terus terjadi, dan ada yang akan terjadi. Yang pertama, di hari Jumatlah Nabi kita Adam alaihi salam Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Di hari Jumatlah Nabi Adam tercipta. Ini sudah terjadi. Wa fihi uhbita minal jannati ilal ardh. Di hari Jumat pula Nabi Adam alaihissalam turun dari surga menuju bumi atau menuju dunia. Hari Jumat juga kejadian tersebut. Wa fihi tuwfiya. Dan di hari Jumat pula Nabi Adam alaihi salam wafat atau meninggal dunia. 3 kejadian ini di antara yang 5, 3 yang pertama sudah terjadi. Yang keempat, nah ini terus terjadi berulang tiap Jumat.
fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha Allah syai'an illa a'tahu iyyahu ma lam yas'al ithman aw qati'ata rahim. Di hari Jumat ini ada tiap Jumatnya waktu tertentu yang apabila seorang hamba bertepatan berdoa minta pada Allah di waktu tersebut, maka Allah akan kabulkan permintaannya selama si hamba meminta sesuatu yang bukan berbentuk dosa dan bukan permintaan yang ujung-ujungnya ada pemutusan silaturahim. Yang keempat ini berlanjut tiap saban Jumat. Artinya di tiap hari Jumat itu ada waktu khusus istimewa. Yang mana yang ulun sampaikan, sebagian ulama mengatakan waktunya adalah pada saat khatib duduk di antara dua khutbah. Ada sebagian lagi, dan ini disebut sa'ah Fatimiyah, waktunya adalah setelah sholat asar tiap hari Jumat. Sehingga banyak ulama kalau sudah sore Jumat, mereka fokuskan untuk ibadah sampai maghrib, sampai matahari terbenam, mengharap inilah waktu yang di dalamnya diijabahkan doa. Yang kelima yang ada di hari Jumat, dan ini belum terjadi atau akan terjadi, wa fihi taqumus sa'ah, hari kiamat, hari porak-porandanya alam semesta hancur lebur berkeping. Hari kiamat, hari yang dahsyat, itu terjadi di hari Jumat. Kiamat itu kelak terjadi di hari Jumat. Sehingga disebut dalam hadis, tiap kali masuk hari Jumat saban pekannya, itu para malaikat, baik di langit atau bumi, atau angin-anginan, atau pegunungan, atau bebatuan, tiap masuk hari Jumat, makhluk-makhluk ciptaan Allah ini musyfiqun, merasa cemas. Kalau kita ini Jumat yang terjadi kiamat di dalamnya. Nah itu kenapa ulang-ulang, karena ini penting, maklumat yang bagus kita ingatkan, khususnya mengenai waktu ijabah tadi, bahwa di hari Jumat ada satu waktu yang kalau kita berdoa di situ diijabah doa kita. Pertemuan terakhir kita sampai kepada hadis yang ke-6. Yang mana hadis yang ke-6, qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha jumu'atin min ghairi udrin kutiba minal munafiqin. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tanpa udzur, kada mau sembahyang Jumat sengaja padahal kada ada halangan, 3 kali ia meninggalkan, kutiba minal munafiqin, maka ia dicatat termasuk orang-orang munafik. Nauzubillah. Bersengaja meninggalkan sholat Jumat, kada ada uzur, kada ada halangan, kada garing, kada sakit, kada hujan lebat, dan kada ada uzur-uzur yang lain. Sengaja meninggalkan Jumat karena koler aja, karena pangulir. 3 kali ia tinggalkan sholat Jumat,
dicatat sebagai orang munafik, ujar Nabi. Na'udzubillah. Hadis sebelumnya dibacakan yang 3 kali meninggalkan Jumat karena meremehkan Jumat, hatinya Allah tutup, ujar Nabi. Hati seorang hamba amun sudah ditutup, maka ngalih badar diberi papadahan. Disuruh hal-hal kebaikan, ngalih badar. Itu seorang hamba dan hatinya tertutup. Tapi tentu aja masalah sholat Jumat ini, ancaman-ancaman ini tertuju pada lalakian. Jangan salah paham, timbul Jumat kena hibah binian di masjid. Bisa pertama ulah. Kewajiban sholat Jumat itu untuk lalakian. Dzukuran ahraran mustautinin, lalakian yang merdeka dan ia berdomisil di tempat tersebut. Jadi kewajiban Jumat kada wajib binian. Tetapi seandainya binian sembahyang Jumat, sah hukumnya. Seandainya binian sembahyang Jumat, sah hukumnya. Tapi jadi pandiran lalakian. Jadi pandiran, jangan dicobai. Secara fikih kalau ada perempuan hendak sembahyang Jumat, sah-sah aja, boleh. Tapi tidak ada wajib. Tapi jangan melelai juga. Sudah mulai bahari Jumat ke lalakian, ini hendak pembinian, bumbu kena sorangan. Kiri kanan lakian, mengajak lakian. Ada khusyuk kiri kanan akhirnya. Sebaliknya kalau ada lelaki yang pangulir Jumat, suruh pakai daster. Lelaki yang pangulir berjumat, tukarakan gincu. Sudah tahu nih kewajiban laki yang hendak kayak binian, kada wajib menggahnya. Hadis yang ke-6, ke-7 lah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man mata yawmal jumu'ati aw lailataha rufi'a anhu 'adzabul qabri. Hadis ke-7, barang siapa yang wafat siang Jumat, barang siapa yang wafat di siang Jumat atau malam Jumat, maka akan terangkat baginya siksa kubur. Barang siapa yang wafat siang Jumat atau malam Jumat, maka akan terangkat baginya siksa kubur. Masih ingatlah hadis keutamaan tentang azan. Hadis keutamaan tentang azan ada juga berbicara keutamaan wafat hari Jumat. Riwayat ini mirip, cuman lebih tertuju kepada Jumat itu sendiri. Ujar Nabi, barang siapa yang wafat siang Jumat atau malam Jumat, kayak apa cara mengetahui
sudah masuk Jumat atau belum? Nah, ini berapa kali sudah ulang di dalam ajaran agama Islam. Patokan kita perpindahan hari dari yang satu pada yang lain, atau patokan kita perpindahan tanggal dari satu pada yang lain, begitu pula perpindahan bulan dari satu ke bulan yang lain, patokannya adalah terbenamnya matahari atau maghrib. Hari Kamis pindah ke hari Jumat, itu yang menjadi patokan adalah maghrib terbenam matahari. Berbeda dengan jam umum, jam Masehi. Kalau jam umum AM PM itu perpindahan hari tanggal Masehi itu hitungannya jam 12 malam, tengah malam. Makanya orang tahun baruan 1 Januari itu berhadangan sampai jam 12 malam. Imbahnya rame, laladuman, dagoy, tabakar 2-3 juta duit, poya-poya. Tapi rame dipakai, duit habis. Jam 12 itu dia menghadang perpindahan tahun baru kadang. Ada hitungan mundur, countdown kadang. 5, 4, 3, 2, datang malaikat maut, tak dari 2. Orang lain merayakan tahun baru Masehi dengan kemaksiatan, berfoya-foya, beraramian, berdangdutan, teler-teleran, menjerit, dan kawan-kawan. Itu perpindahan Masehi tengah malam jam 12. Jumat pindah ke Sabtu, Sabtu pindah ke Minggu, Minggu pindah ke Senin tengah malam. Adapun dalam sudut pandang agama Islam, perpindahan hari maghrib. Itu artinya dimulai hari Jumat setelah Kamis berakhir pada waktu maghrib. Sehingga kalau Kamis sore imbah asar tuh menuju maghrib, azan maghrib, itu masuk Jumat sudah. Sebenarnya penyebutannya harusnya Jumat malam. Ya, karena sudah Jumat maghrib tuh. Cuma sudah umum di ilat-ilat kita malam Jumat nih. Seakan belum Jumat, malamnya masih esok hanya Jumat. Padahal itu Jumat sudah. Tapi sudah umum di pandiran kita kalau malam Jumat itu artinya Jumat sudah. Maghribnya tadi masuk, tapi disebut di ilat malam Jumat. Seakan-akan Jumat besok kena. Ini belum, masih malamnya. Padahal itu Jumat malam sudah. Sebaliknya, kalau menyebut Jumat malam, Sabtu padahal sudah. Iya kan? Pernah belum tersulait gara-gara gini? Tersulait apa? Tersalah hari acara. Anu juga acaranya malam Jumat ya, pikir. Arab salah hari. Gara-gara memakai istilah yang bujur. Ulun memahami dengan istilah yang umum. Nah, harap betul hari ini. Jadi lebih baik pakai jam, pakai tanggal, Masehi. Memang ada berubah-ubah. Untuk penanggalan acara kadang-kadang. Malam Jumat di orang Lampung. Itu artinya Jumat sudah. Penyebutannya aja. Kalau Jumat malam, apa itu maksudnya? Sabtu. Sudah masuk Sabtu maghribnya. Nah, tapi untuk merubah ini alih benar. Sudah bertahun-tahun kita memakai malam Jumat, di Jumat sudah masuk. Makanya dalam hadis disebut tadi, barang siapa yang wafat yaumul Jum'ah, itu diartikan siang Jumat, au lailataha, atau malam Jumat gerulun. Pada itu maksudnya Jumat malam. Jumatnya masuk sudah.
Karena hari itu dimulai dari malam baru siang. Kira-kira bisa dipahami? Nah, yang meninggal dunia baik di siang Jumat ataupun malam Jumat, setelah maghrib sampai subuh tadi itu malam Jumat, keutamaannya ujar Nabi, ia lepas dari siksa kubur saat dikuburkan. Tapi syaratnya wafatnya wafat yang wajar, bukan wafat yang su'ul khatimah atau bunuh diri. Ini sudah garing-garing hari Rabu, sakaratul maut dah hari Rabu, kada mati. Kamis kada mati. Jumat sudah malamnya kada mati juga. Sampai siang Jumat kada mati juga. Parang maghrib Sabtu beristilah menahan berhinap supaya mati Jumat nih. Itu mati konyol, bunuh diri kan. Matinya wajar, mati keadaan baik dan tanpa ada unsur kesengajaan kayak bunuh diri. Nah itu artinya kematian di hari Jumat atau malamnya itu sebenarnya pilihan Allah. Ada kawan manusia mengatur, amun kita umpat mengatur bunuh diri jatuhnya. Betul bunuh diri kalau ada unsur kita membunuh diri kita. Beristilah berdiam di tengah harta, contohnya hari Jumat. Madang truk lewat atau pickup bawa iwak laju-laju. Pak rajanya mati hari Jumat, mati sangit. Bunuh diri gitu. Ini mati yang wajar tanpa ada unsur kesengajaan dan husnul khatimah, mati wajar garing. Atau kecelakaan tanpa ada kesengajaan dari yang meninggal. Ada istilah niat bunuh diri, itu baru dikatakan mati hari Jumat atau malam Jumat. Dan ini kalau kita yang hidup melihat ada orang lain meninggal hari Jumat, hadis ini menunjukkan kita bahwa orang itu insya Allah istimewa di sisi Allah. Nyaman bisa dikuburnya, tentram bisa dikuburnya. Karena janji Nabi, yang wafat siang atau malam Jumat lepas dari siksa kubur. Jadi kalau ada di antara kita meninggal hari Jumat, itu kabar gembira bagi kita. Oh, ini orang baik berarti. Tapi ingat, catatannya wafat dalam keadaan wajar. Lain kalau wafatnya mabuk overdosis, minum tuak, minum minuman keras, campurnya lauk baygon, mabuk, teler, overdosis, bebuih, mati hari Jumat. Wah, ini siksa kubur lapas. Bahlul. Itu mati su'ul khatimah ngarannya lain. Mati dalam maksiat jadinya. Kira-kira dipahami itu. Hadis yang ke-8. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala yawma jum'ati li sahibihi wal imamu yakhtubu ansit aw takallama aw abida aw asyara biyadihi aw bi ra'sihi faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Merancak didengarkan hari Jumatnya. Wa man lagha fala jum'atalah. Setiap Jumat didengar oleh laki-laki. Hadis ke-8 Nabi bersabda, barang siapa yang berkata saat sholat Jumat, kita artikan saat sholat Jumat karena itu maksudnya. Barang siapa yang berkata saat sholat Jumat,
kepada temannya dengarkan atau dengarkan, barang siapa yang berucap saat salat Jumat kepada temannya, dengarkan, berucap dengarkan, pakai garis petik 2 di atas, jadi itu yang diucapkan, menegur kawan hasilnya. Barang siapa yang berkata kepada temannya saat salat Jumat, dengarkanlah. Sedangkan imam lagi khutbah, atau sedangkan imam sedang khutbah. Sedangkan imam sedang khutbah, atau ia berbicara, orang tadi, atau ia berbicara, atau ia berbuat sia-sia, bermain contohnya, abidan, atau ia memberi isyarat dengan tangannya, atau ia memberi isyarat dengan tangannya, atau memberi isyarat dengan kepalanya, maka sungguh ia telah berbuat lagha. Kita artikan itu. Maka sungguh ia telah berbuat lagha, dalam kurung perbuatan yang salah. Kalau disyarah malah dosa disebut ayat azimah. Maka ia telah berbuat salah. Dan barang siapa yang telah berbuat salah, maka ia tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Dengarkan penjelasan dulu. Hadis ke-8 ujar Rasulullah. Ini tentu saja untuk lalakian pulang, karena lakianlah yang sembahyang Jumat. Ujar Nabi, barang siapa yang berpandir lawan kawannya, di higanya, di muka, di kiri kanannya, belakangnya. Barang siapa yang berpandir atau berkata dengan kawannya, sedangkan imam lagi khutbah, ia berpandir lawan kawannya, diam, dengarkan imam. Iya, walaupun bagus bentuk itu teguran, tapi itu pun salah. Bagus saja padahal kan, diaman, dengarkan khutbah imam. Dengarkan, ansip dalam masalah. Dengarkan dengan seksama, insaf. Ansip. Ia berucap itu salah sudah ucapkan. Lalu kayak apa kalau ada orang ribut datangkan? Masing-masing akan bertanggung jawab kan? Karena ini momennya imam lagi khutbah. Kita wajib istima', mendengarkan. Jangan teguring. Yang berpandir menegurnya salah, apalagi yang teguring. Mendengarkan aja ya.
ruyuhan setengah hari memantap orang. Yang menegur kawannya dengarkan imam, atau kadang menegur bepandiran imam lagi khutbah bepandiran pagar datah murah lah ini imam khutbah. Ini biasanya di pelataran namanya. Dalam masjid namanya kalau di pelataran di ujung-ujung peparak pihak ya. Kata sender awan dia bro berapa skor Liga Champion kepandiran imam khutbah itu, atau asyara biyadihi berisyarat pakai tangan, kada kepandir tapi pakai isyarat tangan atau isyarat ya. Baik. Ini ancaman. Arahan nggak ada. Tatap, kata juga salah. Au birasihi atau isyarat dengan kepalanya. Tetap, karena juga walau kada berucap kata-kata, semua itu ujar Nabi faqat lagha, maka telah berbuat salah. Kalau imam sudah khutbah Jumat, jangan macam-macam doakan hati imam. Kalau di luar tutup tawing, tunduk sambil dengarkan. Kawan yang berpandir tetap fokus dengan apa saja. Kalau kita menegur, kita salah juga. Itu ujar Nabi. Ini hadisnya. Idza qala li sahibihi absid wal imam yakhutub faqad laghaw. Idza qulta li sahibika yauma jum'ati wal imam yakhutub faqad laghaw. Ajak rangkaan kali juga. Itu hadis riwayat lain. Idza qulta apabila ikam berucap li sahibika pada kawan ikam ansid dengarkanlah. Wal imam yakhutub wa haliyah sedangkan imam lagi khutbah. Faqat laghaw, sungguh ikam telah berbuat salah. Makanya terurut, kalau bisa di masjid-masjid membaca hadis itu diterjemahkan. Sebagian masjid tahu biduhan. Diterjemahkan nggak ada itu. Taguran sebelum imam khutbah naik mimbar. Kan yang adzan itu membaca itu biasanya. يوم جمعة سيد الأيام عيد المسلمين وعن السلف الصالح. Itulah. Kalau baca hadisnya pun bertajwid. Idza qulta li sahibika yawma jum'ati wal imamu yakhtubu faqad laghat. Ada tajwidnya yang penting, taburannya. Ini ditajwid-tajwidkan juga itu kayak azan. Tak salah paham kan. Ulama bahari menyuruh kita membaca peringatan itu tabih supaya makmum-makmum ini sebelum imam naik mimbar mawas diri. Sadar, jangan berpandiran lagi. Sadarin, HP mati. Pilih tabur, fakat lagot. Nah itu harusnya. Amun dibaca bahasa Arab, nang makmum kada tahu, dikiranya sholawat itu. Allahumma sholli alaihi. Lumpur. Itu hadis menegur. Apabila ikam berucap kepada kawan ikam sedangkan khutbah sudah berlangsung, ikam telah berbuat salah. Mendengar itu harusnya kita mawas diri. Nah itu tujuan yang dibaca sebelum imam naik mimbar. Jangan lagu-lagu akan wara, berarti gak ada. Maka bagusnya dibaca Arabnya, baca teksnya. Sebagian masjid kalau lihat Arabnya wara dibaca. Makmum mana bisa bahasa Arab bertahunya maksud peringatan itu. Sebagian masjid alhamdulillah terjemahannya dibaca. Sayyidul ayyam mu'idul muslimin ma'ana salafus salih. Anal khutbata fiha makanur raf'atin. Itu gini tajwidnya. Padahal itu pemberitahuan.
bahwasanya dua khutbah yang dibacakan oleh imam pengganti 2 rakaat daripada salat zuhur, sehingga sisa 2 aja lagi diganti. Wa 'anis salafis salih annal khutbata fiha makanur rak'atain. Ada penting ditajwidi, ada penting. Yang penting artinya beritahukan umat yang hadir berjumat, oi, 2 khutbah itu disimak bujur-bujur karena posisinya menurut salaf pengganti 2 rakaat yang harusnya kita gawi untuk berjuhur. 2 rakaat sisa, 2 rakaat diganti 2 khutbah. Kalau hendak pahala 2 rakaat dengarkan khutbah. Kayak itu maksudnya. Nah, di lagu-lagu orang idgham bil gunnah, berataan. Tajwidnya pas, tapi itu juga asli melenceng. Salah. Tahu tidak tadi bacaan artinya ada? Hah? Coba dulu. Lagi bacaan artinya. Karena tujuannya tanbih itu untuk memberitahu makmum, jangan berpanggilan lagi sebelum imam naik mimbar. Sebelum imam naik mimbar. Karena kalau sudah fa'idha sa'idal khatibul mimbar, benar pasir, tapi artinya ada luput. Yang penting tujuannya dari tanbih. Makanya di hadits yang ke-8 ini Nabi, barang siapa yang berkata pada kawannya sedangkan imam sudah di mimbar lagi khutbah, inya menegur kawan tiganya, dengarkan. Inya yang menegur pun karena kan dapat pahala Jumat. Padahal menegur tuh perbuatan baik, kadang menegur bagus. Tapi kadang kena lagi sudah. Menegur tuh kayak sebelum imam naik mimbar, taguri. Sebelum imam naik ke atas mimbar, taguri, ingatkan yang lain. Berataan lu jangan lupa panggilan. Imam naik mimbar lah. Imam karena lu menegur dulu. Kita lalu juga maaf imam gitu. Kira-kira paham? Nah ini pun menjadi dalil terkadang sesuatu yang baik apabila pas waktunya sia-sia. Menegur orang lain baik, bagus. Tapi kalau momennya kita wajib mendengar istimewa pada khutbah imam, tetap yang baik ini jangan digawi karena sia-sia. Contoh lain, sesuatu yang baik, tapi kalau salah waktu jadi kada baik. Apa? Bakatin tasbih lagi pengajian. Ini tuan guru lagi baca kitab menjelaskan seikum tasbih. Wow. Alhamdulillah. Kadang pas, bujur aja, berzikir bagus, waktu ikan pada pas. Ini waktu mendengarkan kajian. Nah ini pun terambil dalilnya dari ini. Menegur orang lain sedangkan imam lagi berkhutbah. Salah juga, walau bagus niat-niat dari menegur orang lain. Menegur sebelum naik mimbar. Membaca tasbih, berzikir sebelum pengajian. Jangan pas pengajian berhemat berzikir. Biang malu. Bagus, tuan guru menjelaskan ada paham-paham, yang fokus berpikir. Salah itu lah. Kalau waktunya taklim, belajar, artinya pakai telinga dan konsentrasi mendengarkan kajian, jangan kelain konsentrasi. Lama atau bepandiran jangan. Kadang menegur kawan, tapi bepandiran salah. Kita berbuat sia-sia. Lagi imam khutbah, yang budak HP. Apa? Update status. Lagi Jumatan nih. Atau imam lagi khutbah, main HP. Tapi behereng HP-nya. Sekalinya main game. Bukan anak plastik kok ini. Imam lagi khutbah, main game, Mobile Legends. Biasanya di pelataran masjid atau di parkiran. Banyak kada kekanakan. Imam khutbah di masjid Jumat toh. Ini duduk dan kendaraan di parkiran. Banyak Allah Akbar, kamat hanya masuk rame ya. Tapi di luar tidak apa, masuk ya.
tahuan serambuan kira-kira. Nah, di kota-kota tuh kita lihat miris melihatnya orang kadang. Sudah kamar ajar bak pasukan. Imam lagi khutbahnya di luar, ada yang duduk pentol di luar rumah. Imam khutbah. Ini tambah sia-sia perbuatan ini. Kau tidak. Kada dapat apa-apa dari Jumatnya. Fakat lagha, sungguh ikan telah berbuat salah, berbuat sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang telah berbuat sia-sia atau perbuatan salah tadi, maka ia tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Jadi apa? Tolak Jumat, ingatakan peringatan Nabi ini. Sebelum khatib sudah naik ke mimbar, usahakan sudah di masjid. Duduk rapi. Kalau kada tahan lawan godaan HP, pasti anak kebuka harus tinggal. Jangan dibawa HP. Alih juga mau tinggal di rumah, dibuka rumahnya dan aja. Nah, apa tuh yang rajak pencet jam lain? Nah, macam-macam ya. Karena HP menjadi perhara rumah tangga. Wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang telah berbuat sia-sia atau perbuatan yang salah, maka ia tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Jadi dia apa? Diam. Kalau khatib naik mimbar sudah diam, fokus dengarkan. Jangan terguring pulang diamnya. Sama karena guring juga. Guring itu pun termasuk perbuatan lagha. Ada dapat pahala Jumat juga. Hadis ke-9 qala sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalamin atau muhtalibun. Mandi hari Jumat itu sangat ditekankan. Diartikan sangat ditekankan sesuai dengan makna fikih. Sangat ditekankan sekali bagi tiap laki-laki yang sudah balik. Hakku wajib alainya ay muta'akkidun kama afadahul azizi lakan al-baqi. Mandi hari Jumat itu sangat ditekankan. Artinya kita ini dituntut bagi laki-laki nih yang sudah balik. Yang sudah balik artinya apa? Lebih dari 15 tahun umur. Atau belum 15 tapi sudah mimpi basah. Lakian. Karena tanda balik lakian ada dua. Kalau binian haid. Tanda baliknya seorang anak laki-laki ada dua. Ihtilam bermimpi basah kalau sudah berumur 9 tahun ke atas. Paham ya kalau mimpi basah judulnya? Artinya dalam mimpinya melihat sesuatu yang menarik syahwatnya yang kemudian sampai ia pun mengeluarkan air mani. Dan saat bangun guring salawar basah. Nah, itu maksud mimpi basah. Kalau sudah sampai titik itu seorang anak balik ya, walau belum 15 umur. Tetapi kalau selama 9 tahun ke atas kada pernah mimpi basah, tapi sampai umur 15 tahun hitungan kalender hijriah balik ingat walau belum pernah mimpi sebelumnya. Anu pandit ini mimpi kada, tapi mengeluarkan seorang gawian yang kada-kada tuh. Ada mimpinya di alam sadar menggawi seorang. Apakah balik juga? Kalau sudah keluar balik. Baik cara halal, cara haram. Kalau sudah keluar dan umurnya 9 tahun ke atas, keluar air mani, balik sudah. Apapun caranya kalau sudah keluar, baik mimpi atau kada mimpi,
di tengah hutan dan lain-lain. Di tengah hutan menyendiri sorangan. Menggawitnya tuh dilihat oleh warik. Balik. Jadi kada harus mimpi lah. Atau ini kada pernah tadi keluar air mani sama sekali sampai 15. Dengan ini beranjak umur 15 hitungan kalender Hijriah, balik ini sudah. Ujar Nabi membalik hadis ke-9, mandi hari Jumat sangat ditekankan bagi laki-laki yang sudah balik. Apabila masuk waktu sunnah mandi Jumat setelah sholat fajar subuh, itu masuk waktu sunnah mandi Jumat dah. Jadi kawan sekalian, mandi sudah ada subuh nih, kita ingat sembahyang subuh, mandi, lihat kan, mandi Jumat sekalian, bagus, sah. Tapi semakin dekat waktu kepergian kita menuju hari Jumat, menuju salat Jumat, semakin bagus. Karena dibalik mandi tujuan hikmahnya agar awak kada berbau. Makmum yang lain kada terganggu bau ketek masam kita. Jangan juga mandi subuh, lihat mandi Jumat, waktu memantap. Memantap sampai jam 11, setengah 12 langsung ke masjid kada pemandian. Aku sudah mandi Jumat kan. Ingat-ingat bang, tujuan mandi tadi menghilangkan bau supaya kawanan yang dihiga kita sebagai makmum yang lain kada terganggu. Biar mengaras kan aku sudah mandi Jumat. Tujuan di balik mandi kan kada tercapai, kan mau pulang biasa. Bukan tahu lah. Baju lang itu dipakai Jumat pulang dibawa hutan. Sangat ditekankan lah. Jadi kalau kawan tiap Jumat itu kita mandi dulu sebelum berangkat. Kalau berbicara apabila masuk waktunya, iya setelah salat subuh sudah masuk waktunya. Tapi semakin dekat dengan waktu kepergian kita menuju masjid semakin baik. Semakin harum, semakin bersihnya kita ke masjid. Hadits yang ke-10, qala sallallahu alaihi wasallam, man adraka jumu'ata falahu indallahi ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang inya dapat 2 rakaat Jumat, artinya pada terlambat, imam takbir, inya ulang takbir setelahnya, mengumpati imam dari semenjak khutbah. Barang siapa yang mendapati 2 rakaat Jumat, maka baginya pahala 100 orang yang wafat dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa kebaikan bisa kita seberataan, dan mudah-mudahan selalu diistiqomahkan duduk di majelis ilmu agama sehingga sedikit demi sedikit mengangkat tirai kebodohan pada diri kita menuju cahaya terang benderang ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina rabbaki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qadri unta wa nakar. Rabbi waqina wa waqidhna tarqi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhila adhiya ulama.